ia adalah manusia paling kontroversial abad ini. Jenius, eksentrik, dan tak terhentikan. Namanya terukir di mobil listrik, roket luar angkasa, satelit internet, dan kini media sosial yang jadi arena pertarungan ideologi. Tapi, di balik puja-puji dan kekaguman, ada cerita lain. Cerita yang tak cocok jadi headline. Cerita yang tak ingin didengar oleh para pengikut fanatiknya. Ini bukan sekadar biografi Elon Musk. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang anak lelaki yang kesepian berubah menjadi dewa teknologi dengan harga yang tak semua orang sanggup bayar. Pretoria, Afrika Selatan. Tahun 1980-an, Elon kecil, bukan anak biasa. Ia senang membaca ensiklopedia saat anak lain main bola. Ia tenggelam dalam dunia fiksi ilmiah dan komputer. Tapi rumah bukan tempat yang aman. Ayahnya, Elon Musk, bukan figur penyayang. Menurut Elon, sang ayah adalah sosok yang suka memanipulasi, menyalahkan, dan mematahkan harga diri. Dia bisa membuat siapapun merasa seperti sampah, kata Elon dalam sebuah wawancara. Kata-kata itu menyimpan trauma yang mendalam. Di sekolah, ia tak punya teman. Ia jadi sasaran empuk bullying. Suatu hari, sekelompok anak laki-laki melemparnya dari tangga, lalu menendangnya hingga wajahnya nyaris tak dikenali. Ia harus dirawat berhari-hari, tapi luka fisiknya jauh lebih cepat sembuh dari luka batin yang ia simpan sampai dewasa. Ini awal dari transformasi Elon Musk, bukan menjadi pahlawan, tapi menjadi seseorang yang bertekad tak akan pernah diinjak lagi apapun caranya. Orang mengira Elon menciptakan Tesla, tapi itu mitos yang dibentuk dengan sangat rapi. Tesla didirikan tahun 2003 oleh Martin Eberhard dan Mark Tarpenning. Mereka punya visi, mobil listrik bisa jadi masa depan. Tahun 2004, Elon masuk sebagai investor besar, dan perlahan, ia mulai mengambil alih arah perusahaan. Ia menulis ulang sejarah. Ia merevisi narasi publik, hingga banyak orang mengira Tesla sama dengan Elon. Ketika konflik muncul antara pendiri asli dan Elon, para pendiri itu disingkirkan dengan kekuatan saham, dewan direksi, dan opini publik. Mereka tak punya pilihan selain mundur. Kini, tanya siapapun tentang Tesla, dan hampir tak ada yang menyebut nama Martin atau Mark. Mereka hilang dari sejarah dengan senyap. Tahun 2008 adalah titik balik. Tesla hampir bangkrut. SpaceX gagal dalam 3 peluncuran roket beruntun. Investor mundur. Media mencibir. Elon kehilangan uang, kehilangan kepercayaan publik, dan hampir kehilangan segalanya. Tapi dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia menjadi lebih ekstrem, lebih keras, lebih tak kenal ampun. Ia bekerja 120 jam seminggu, tidur di lantai pabrik Tesla, mandi di toilet umum. Bahkan ia sendiri pernah berkata, jika ada cara untuk tidak tidur, saya akan memilihnya. Tapi yang menjadi masalah bukan hanya kerja kerasnya, tapi bagaimana ia menuntut orang lain untuk mengikuti ritme yang sama, ritme yang tidak manusiawi. Karyawan Tesla dan SpaceX mulai kelelahan. Banyak yang sakit, mengalami gangguan mental, bahkan ada yang mengaku mengalami burnout permanen. Tapi jika mereka mengeluh, mereka dianggap lemah. Di mata Elon, tekanan adalah filter. Ia percaya hanya yang terkuat yang pantas bertahan. Sisanya tidak layak ikut dalam revolusi yang ia bangun. Ada cerita dari mantan staf, ketika seorang karyawan izin menemani istrinya melahirkan, Elon menanggapi dengan dingin, "Itu bukan alasan yang bagus. Kami sedang meluncurkan roket." Budaya kerja di bawah kepemimpinannya dianggap brutal, target tak masuk akal, lembur tanpa kompensasi, dan atmosfer ketakutannya mencekik. Tapi inilah ironi terbesar. Di balik pencapaian luar biasa, ada keruntuhan emosional massal. Ada sistem kerja yang lebih mirip perbudakan modern berbalut mimpi-mimpi canggih tentang masa depan. Bagi Elon, masa depan adalah tujuan suci. Dan siapapun yang tidak sejalan, hanyalah beban yang layak disingkirkan. Elon Musk tidak hanya membangun mobil atau mengirim roket, ia membangun pengaruh. Dan ia tahu, pengaruh sejati lahir dari satu hal:
kendali atas narasi. Pada tahun 2022, ia membeli Twitter dengan harga hampir 44 miliar dolar. Tapi ini bukan transaksi biasa. Ini adalah akuisisi kekuasaan. Kekuasaan untuk mengatur apa yang dilihat, dibaca, dan dipercayai oleh jutaan, bahkan miliaran orang. Dan sejak hari pertama, semuanya berubah. Aturan moderasi dilonggarkan. Ribuan karyawan dipecat, banyak akun kontroversial diaktifkan kembali. Platform yang dulu dikenal dengan kebijakan ketat terhadap disinformasi, kini berubah menjadi arena bebas tempat. Siapapun bisa bicara apapun, tak peduli benar atau salah. Dan di tengah kekacauan itu, ada satu suara yang paling dominan, Elon Musk sendiri. Dengan jutaan pengikut fanatik, setiap tweetnya menjadi senjata. Ia bisa menaikkan harga mata uang kripto hanya dengan satu emoji. Ia bisa menjatuhkan saham sebuah perusahaan dengan satu komentar sarkastik. Bahkan reputasi seseorang bisa hancur hanya karena Elon menyebut namanya. Ia pernah menyindir seorang penyelam yang menyelamatkan anak-anak di gua Thailand sebagai pedogai, tanpa bukti dan tanpa dasar. Meski akhirnya ia memenangkan gugatan pencemaran nama baik, dampak psikologisnya tak pernah hilang. Musk juga tak ragu menyerang media, politisi, aktivis, bahkan ilmuwan jika mereka tidak sejalan dengannya. Ia menciptakan ekosistem di mana kritik dianggap pengkhianatan, dan pujian adalah mata uang. Twitter, yang kini ia ubah namanya menjadi X, bukan sekadar media sosial. Ini adalah cermin dari pikirannya, tempat ia membentuk dunia sesuai kehendaknya. Dan ketika satu orang bisa memanipulasi persepsi publik dalam skala global, kita harus bertanya, apakah ini masih tentang kebebasan bicara atau tentang dominasi pikiran? Orang mengira menjadi Elon Musk berarti punya segalanya, kekayaan, kekuasaan, kekaguman, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dibeli. Dan itulah yang perlahan hilang dari hidupnya. Elon memiliki 10 anak, tapi berapa dari mereka yang merasakan kehadirannya sebagai seorang ayah? Salah satu anaknya, Xavier, secara hukum mengganti nama menjadi Vivian. Bukan hanya karena identitas gender, tapi karena keinginannya untuk benar-benar memutus hubungan dengan sang ayah. Ia menulis dalam dokumen pengadilan, "Saya tidak lagi hidup bersama atau ingin berhubungan dengan ayah kandung saya dalam bentuk apapun." Bagi seorang ayah, kalimat seperti itu lebih menyakitkan dari roket yang gagal meledak di udara. Ia sendiri mengakui dalam wawancara, "Saya tidak punya banyak teman. Kesepian, itu harga yang sering dibayar oleh mereka yang terlalu tinggi terbang." Elon tak berhenti bekerja. Ia tak pernah benar-benar istirahat. Tujuannya kini bukan sekadar bisnis, tapi sejarah. Ia ingin menjadikan manusia spesies multiplanet, mendirikan koloni di Mars, menjadi pelopor peradaban baru. Tapi, dalam perlombaan menuju bintang, ia mungkin telah kehilangan sesuatu yang lebih penting dari segalanya. Kehangatan manusia, kebersamaan, dan keutuhan pribadi. Ia bukan lagi manusia biasa. Ia adalah mesin perubahan. Tapi mesin, sekuat apapun, tetap bisa kehabisan energi. Ini bukan cerita tentang menyalahkan, bukan juga tentang memuja. Ini adalah kisah manusia yang mencoba menjadi lebih dari manusia. Elon Musk bukan penjahat, tapi dia juga bukan pahlawan sempurna, seperti yang sering kita bayangkan. Ia adalah perpaduan keduanya, pencipta dan penghancur, penyelamat dan perusak, mimpi dan mimpi buruk dalam satu tubuh. Dalam perjalanan menciptakan masa depan, ia meninggalkan banyak hal di masa kini. Hubungan, rasa empati, dan sisi lembut dari dirinya sendiri. Ia membangun perusahaan yang mengubah dunia, tapi ia juga membangun dinding yang memisahkannya dari dunia. Thomas Edison mencuri ide. Steve Jobs dikenal sebagai tiran di kantor. Walt Disney dituduh antisemitisme. Kita mengingat mereka karena karya mereka dan lupakan bayang-bayang yang mereka tinggalkan. Elon Musk hanya melanjutkan tradisi itu, tradisi para jenius yang mengorbankan segalanya demi sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Tapi pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa Elon Musk. Pertanyaannya adalah, apa yang kita pelajari darinya? Apakah kemajuan selalu butuh pengorbanan sebesar ini? Apakah masa depan benar-benar sepadan jika di dalamnya manusia menjadi sekadar alat produksi impian? Jika kamu suka kisah seperti ini, rahasia sukses, sisi gelap, dan fakta yang jarang dibahas,
Klik subscribe sekarang. Di episode selanjutnya, kita akan membongkar sisi kelam seorang tokoh spiritual paling berpengaruh dalam sejarah. Bukan tokoh fiksi, tapi seseorang yang benar-benar pernah hidup dan meninggalkan jejak yang belum tentu suci. Sampai jumpa di narasi berikutnya, dan ingat, setiap cahaya sebesar apapun selalu menghasilkan bayangan.